Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan sesosok makhluk halus yang berwujud mengerikan? Atau pernahkah Anda melihat langsung wujud tersebut? Penampakan makhluk halus sepertinya menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Dari pandangan para ahli metafisika, penampakan makhluk halus ternyata bermacam-macam. Bisa saja penampakan itu hanya sugesti, atau memang ada makhluk yang mampu menembus dimensi manusia. Namun pada kemungkinan, makhluk tersebut memerlukan energi yang cukup tinggi untuk bisa melakukannya. Mereka memanfaatkan energi negatif yang muncul dari manusia itu sendiri, salah satunya adalah ketakutan kita. Hal yang sama terjadi juga pada penampakan makhluk halus yang tertangkap pada kamera. Fenomena penampakan makhluk halus pada kamera semakin banyak muncul di media, baik televisi maupun media internet. Para ahli metafisika membagi penampakan makhluk ini menjadi 3 tahapan, yaitu orbs, ektoplasma, dan vortex. Orbs berasal dari kata orbis yang artinya benda-benda yang berbentuk bulat. Bentuk ini sering muncul di banyak lokasi ketika difoto, mulai dari alam yang masih terjaga dan tempat-tempat spiritual atau ibadah. Jika di tempat spiritual, orbs sering terlihat melayang-layang di atas kepala peserta ibadah. Orbs bergerak cepat, sehingga tidak semua kamera bisa menangkapnya. Untuk menangkap orbs, kita harus memakai kamera digital dengan resolusi di atas 1,3 megapiksel. Pernyataan ini sering jadi perdebatan dengan beberapa ilmuwan lain. Orbs pada kamera diduga merupakan partikel debu, uap, atau tetesan air yang tertangkap kamera. Orbs akan sangat jelas terlihat saat kita menggunakan sinar flash ketika memotret. Namun dugaan ini terpatahkan ketika Joan Osseran, seorang ilmuwan yang peduli tentang kehidupan laut, menemukan orbs pada foto bawah laut yang diambilnya. Jika orbs merupakan partikel-partikel kecil, kenapa muncul juga di dalam air? Maka beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa orbs bisa terjadi karena partikel atau debu yang menempel di lensa ataupun yang terbang di dekat lensa. Bisa juga terjadi karena adanya makhluk halus yang ada di ruangan lokasi pengambilan foto. Jika orbs yang terbentuk merupakan bulatan putih dan tempatnya selalu sama, maka itu merupakan hasil dari partikel kecil atau debu yang berterbangan. Namun jika orbs yang terbentuk menghasilkan warna yang berbeda dan tempat yang berbeda-beda, maka itu merupakan tanda keberadaan makhluk halus. Makhluk halus yang muncul dalam bentuk orbs diduga belum memiliki kekuatan yang besar, sehingga yang tampak hanya berupa bulatan-bulatan kecil. Tahapan kedua yang terbentuk adalah ektoplasma. Ektoplasma berasal dari bahasa Yunani ektos yang berarti di luar dan plams yang berarti sesuatu yang dibentuk. Ektoplasma sering diartikan sebagai perubahan wujud selanjutnya dari orbs. Orbs yang punya kekuatan lebih tinggi membias menjadi seperti awan atau asap. Para pengamat metafisika menduga bahwa orbs dalam tingkatan yang tinggi mampu memberi sinyal kepada otak manusia dan membuat manusia ketakutan. Semakin manusia ketakutan, energi yang dibuang akan semakin banyak. Energi inilah yang diserap orbs sehingga mereka mampu membuat bayangan asap dan memanjang. Ektoplasma sudah cukup untuk menggerakkan benda-benda ringan seperti kursi, horden, dan benda-benda berukuran sedang yang tidak begitu berat. Ektoplasma juga mampu mengirimkan sinyal agar terjadi sensasi rasa pada manusia. Ektoplasma juga mendapat kekuatan dari manusia yang meninggal secara tiba-tiba, misalnya dibunuh atau karena kecelakaan. Pada tubuh yang mati mendadak akan muncul ledakan pengeluaran energi yang sangat besar. Apabila makhluk astral ektoplasma dapat menyerap energi tersebut, dia akan mampu membuat pemunculan selama ratusan tahun. Ektoplasma senang berada di tempat yang memiliki banyak sekali unsur besi, karena bisa menjadi konduktor yang baik untuk berbagai kegiatan. Makanya di reruntuhan bangunan sering muncul pergerakan misterius, kemungkinan pergerakan itu dihasilkan oleh makhluk halus yang berwujud ektoplasma. Makhluk halus yang sudah sampai pada tahapan vortex bisa menampakkan diri dengan mudah tanpa harus mengirimkan sinyal ke otak manusia. Inilah yang membuat mereka juga bisa tertangkap kamera dalam wujud seperti manusia, misalnya tuyul dan kuntilanak. Mengapa mereka bisa sampai pada tahap ini? Karena adanya kerjasama dengan manusia. Manusia yang mempelajari ilmu sihir seperti santet, guna-guna, susuk, dan lain sebagainya akan mengeluarkan energi negatif yang diserap oleh makhluk ini.
Semakin lama dia bekerja sama dengan manusia, semakin bertambah energinya untuk menembus dimensi dunia manusia. Tidak hanya mampu menampakkan diri, Vortex juga mampu menggerakkan benda-benda yang lebih besar dan lebih berat, seperti perahu, bahkan mampu menggerakkan tubuh manusia. Para ilmuwan berpendapat kemunculan vortex ini merupakan tanda bahwa daerah penampakan itu terjadi karena adanya kerjasama antara manusia dengan makhluk halus. Jadi manusia sendirilah yang menyebabkan kemunculan makhluk halus ini dengan wujud-wujud yang mengerikan. Dari pemahaman ini diambil kesimpulan bahwa manusia juga berperan memunculkan makhluk-makhluk halus ini. Energi negatif yang dipancarkan oleh manusia menjadi makanan bagi mereka untuk bisa meningkatkan kekuatan hingga mampu mencapai tahapan vortex. Jadi, ada baiknya kita mengurangi energi negatif itu. Hindari ketakutan yang berlebihan terhadap sugesti-sugesti yang muncul dan selalu berpikiran positif. Keinginan untuk mendapatkan ilmu kebal atau harta yang banyak dengan jalan pesugihan juga pada akhirnya menguntungkan makhluk halus dan mendatangkan kerugian bagi manusia.